Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Bro Andrew. Halo. Em, Selamat sore semuanya, rekan-rekan peserta webinar. Sebelumnya salam kenal, saya Raditya Putra dari Creatio. Saya bersama rekan saya Andrew Villardo dari Creatio. Di hari ini kita akan coba untuk sharing ya, sharing mengenai solusi dari Creatio. Mungkin topiknya nanti mungkin Bro Andrew bisa jelaskan. Nanti bisa dimulai oleh Bro Andrew. Setelah itu saya bisa melanjutkan lebih detail dari sisi produk ratio dan beberapa use case yang menarik gitu. Silakan Bro Andrew. Terima kasih kepada Mas Raditya. Halo semuanya peserta webinar kita hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Raditya barusan, tema hari ini adalah untuk mendorong otomasi kerja lebih jauh dengan memperdayakan pekerja intelektual supaya bisa mengembangkan aplikasi bisnis tanpa lebih susah berpayah lagi menggunakan no-code tools. Dan setelah dijelaskan juga untuk diperkenalkan kepada Mas Raditya Putra hari ini sebagai speaker kita dan sebagai saya Andrew Villardo untuk mengisi webinar kali ini. Nah, agenda kita untuk hari ini dimulai dari mengapa sebenarnya pegawai eksekutif itu harus memahami bagaimana cara untuk membuat aplikasi. Kemudian kita akan melanjutkan dengan agenda kedua yaitu apa yang dimaksud dengan composable architecture. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggunakan no-code tools dan apabila masih ada waktu tersisa nanti kita akan lanjutkan dengan demonstrasi secara live di Creatio. Nah, kepada peserta seminar yang belum mengenal Creatio sebenarnya sudah mempunyai posisi yang global di dunia dengan memiliki customer mulai dari yang paling kecil sampai top corporate level seperti Coca-Cola, Palm Olives, Citylink juga di Indonesia, kemudian ada Bayer dan ada OTP Bank. Dan ini adalah beberapa klien dari kami. Nah, kenapa kami sangat merekomendasikan untuk melakukan otomasi dan sebagai pesan dari webinar pada hari ini? Karena kita melihat bahwa meningkatnya secara drastis terhadap permintaan sistem otomasi. Sistem otomasi di sini kita bisa lihat untuk di berbagai industri dan sektor, seperti misalkan di sales dan marketing yang menginginkan sebuah sistem otomasi untuk membantu mereka dalam pekerjaannya, dalam meningkatkan revenue. Begitu juga dengan sistem dan industri dari uh, service dan operation yang membutuhkan otomasi juga untuk dapat melayani pelanggan dan karyawannya dan juga customer-nya lebih mudah seperti itu. Tetapi penerapan dalam sistem otomatis ini masih sangat terbatas karena jumlah developer yang ada di dunia itu hanya 25 juta saja. Sementara bisnis-bisnis baru, company-company baru terus berkembang dan sampai jumlahnya 500 juta nih sekarang. Jadi perbandingannya hampir 20 kali lipat. Nah, untuk mengatasi ketidaktersediaan resource untuk membuat dan mengembangkan sistem otomasi, Creatio memiliki cara bagaimana kita bisa mengoptimisasikan pekerja-pekerja eksekutif seperti saya, seperti Mas Raditya, dan seperti peserta-peserta kita sekalian untuk dapat membuat aplikasi yang bisa membuat sistem otomasi itu tersebut. Nah, bagaimana cara mereka dapat melakukan itu? Sebelumnya saya mau lanjutkan dulu dengan sedikit background story mengenai composable architecture atau sistem otomatis kita. Nah, sebenarnya otomasi itu bukanlah hal yang baru karena pada tahun 80-an, 90-an itu sudah ada sebenarnya sistem otomasi, tetapi masih menggunakan arsitektur monolitik yang artinya ketika suatu sistem sudah dibangun, maka akan sangat susah untuk melakukan perubahan. Akan sangat sulit ketika misalkan bisnis atau company melakukan pivot, membutuhkan jenis bisnis baru, membuka cabang atau revenue streaming yang baru untuk membuat otomasi lagi di situ. Nah, sehingga ketidakfleksibelan monolitik arsitektur ini diubah, dikembangkan, dan diperbaharui seiring berjalannya waktu, dan di tahun 2000, 2010-an awal, mulailah berkembang yang namanya cloud architecture, di mana sudah mulai ada dan sudah mulai bisa dilakukan customisasi, sudah mulai bisa uh, dilakukan perubahan-perubahan, jadi tidak saklek seperti monolitik arsitektur, tetapi masih kurang bisa lebih cepat lagi melakukan perubahan tersebut. Karena apabila ada perubahan, tetap harus bergantung kepada tim IT dan tim developer untuk melakukan perubahan sehingga bisa memakan waktu 3, 4, mungkin sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun hanya untuk melakukan sedikit perubahan. Nah, di era baru sekarang, tahun 2020 dan sekarang,
kita memiliki yang sebutannya adalah composable no-code architecture, di mana ketika kita membutuhkan kustomisasi, ketika kita melakukan perubahan untuk sistem otomatisasi kita, bisa sangat cepat dilakukan dan bisa dengan sangat mudah seperti itu. Nah, Gartner sebagai salah satu third party mengenai application reviewer mengatakan bahwa composable atau sistem enterprise ini sangat butuhkan sekali composable karena salah satu tren teknologi untuk menggandakan kekuatan bisnis sehingga bisa melakukan pergerakan lebih cepat, bisa melakukan akuisisi yang lebih cepat, dan bisa mengadaptasi pegawai-pegawainya dengan sangat baik juga. Nah, pada tahun 2023 dan 2023 dan seterusnya, 60% dari bisnis dan perusahaan-perusahaan akan mulai mencari investasi baru. Bagaimana cara membuat konsep composable, di mana saya sebutkan composable ini sangat membantu untuk menggandakan kekuatan bisnis. Nah, kemudian 80% nanti akan terjadi persaingan untuk mendapatkan kecepatan terhadap penerapan fitur baru. Karena semakin cepat company dan perusahaan mengadaptasi sistem otomasi untuk bisnis proses mereka, maka akan semakin cepat juga mereka mendatangkan market dan semakin cepat juga mereka mendapatkan. Nah, CIO di perusahaan juga akan memperkirakan komposisi yang sangat tinggi di pertumbuhan mereka, sekitar 2 kali lipat dibandingkan perusahaan dengan komposisi yang jauh lebih rendah. Nah, maka dari itu composable architecture ini sangat dibutuhkan sekali. Tetapi apa yang dimaksud dengan composable architecture? Nah, composable architecture sendiri sebenarnya adalah konsep dasar untuk arsitektur software, di mana software ini dapat memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk uh, membuat setiap elemen-elemennya supaya bisa di-replace, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa diganti dengan cepat, dan bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan sangat signifikan. Kemudian elemen-elemen dari no-code architecture sendiri terdiri dari ada block, application, ada product, bundles, dan juga ada komponen-komponennya. Sehingga apabila komponen no-code architecture ini digabungkan, ditambahkan, dan dirangkum menjadi satu kesatuan aplikasi, maka kita bisa melihat adanya sistem CRM, ada sistem misalkan industri untuk proses digital yang terdiri dari supply chain management, terdiri dari risk compliance management. Ini adalah salah satu contoh bagaimana aplikasi bisa dibuat dengan composable architecture. Nah, secara sendiri sebenarnya composable architecture ini bisa diterapkan untuk beberapa industri seperti misalkan manufaktur, retail, high tech, bahkan di financial services sendiri. Karena meskipun mereka memiliki bisnis proses yang berbeda dan memiliki cara untuk melakukan dan mengoperasikan resource mereka secara berbeda, setiap bisnis dan setiap company memiliki kebutuhan akan otomasi. Mungkin divisi manufaktur membutuhkan otomasi yang lebih bagus dan lebih banyak dibandingkan operation. Sementara di bagian retail lebih membutuhkan membutuhkan otomasi di bagian sales. Maka dari itu dibutuhkan composable solution yang bisa plug and play sehingga ketika dibutuhkan automation di bagian sales, company retail, company high tech industri lainnya bisa dengan mudah mengadaptasi itu. Nah, beberapa blok dan contoh lain dari composable solutions bisa digabungkan misalkan dari sisi sales sendiri ada sales playbook, ada approval system, ada leads, ada opportunity scoring untuk di katakan di bagian LMS seperti itu. Kita bisa membuat forecast dan planning, ada contract, invoice, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menggabungkan masing-masing fitur menjadi satu kesatuan, maka kita akan mendapatkan sebuah solution dengan composable custom yang dapat diperbaharui digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri tersebut. Benefitnya tentu saja yang nomor satu adalah kita bisa mendapatkan akselerasi, di mana kita bisa membawa bisnis lebih cepat lagi, bisa mendapatkan market share duluan daripada kompetitor kita. Kemudian adalah yang kedua ada agility, di mana agility sendiri ini merupakan kemampuan kita untuk bermanuver apabila kita membutuhkan bisnis proses yang baru, membutuhkan sistem skema marketing campaign yang baru. Kita bisa dengan sangat mudah beradaptasi kepada kebutuhan-kebutuhan tersebut dan dengan kecepatan kita bisa langsung go to market dengan sangat cepat. Dan kemudian ada autonomy dan alignment, di mana kita bisa lebih cepat untuk menggunakan dan mengatur kembali komponen-komponen yang tadinya sudah kita menggunakan
dan kita bisa tambahkan aplikasi atau kebutuhan dari third party lain sehingga lebih bisa mematangkan kebutuhan untuk composable arsitektur kita sendiri. Nah, dibandingkan dengan resource yang kita miliki, memang beberapa kemampuan individual dan beberapa resource memiliki limitasi sendiri. Nah, tapi Creasus sendiri itu bisa sangat-sangat mudah dibangun komponen-komponennya dengan membagikan tugas kepada misalkan untuk software developers kita bisa membuat Creatio developers dan market developers. Untuk di bagian blocksnya kita bisa menambahkan marketplace dan customers, dan untuk aplikasi dan produk bundle sendiri kita bisa menambahkan implementasi-implementasi lainnya sehingga semua individual dan semua tim dari resource kita baik dari divisi manapun adalah seorang creators untuk no-code composable arsitektur kita sendiri ini. Seperti itu. Nah, jadi Creatio memberikan sistem otomasi dengan kebebasan yang sangat fleksibel dan sangat penuh sekali. Dan kita bisa menyediakan satu platform yang bisa meng-engage customer, yang bisa membuat workflow automation, yang bisa membuat service level agreement dan sebagainya, tanpa setiap individu tersebut memiliki pengetahuan bagaimana cara mengcoding, bagaimana cara membuat otomasi tersebut, seperti itu. Nah, CRM Creatio sendiri mendapatkan banyak sekali awards, termasuk salah satunya adalah dari Gartner dan Forrester sebagai produk yang di kelasnya untuk sales dan marketing service yang paling terbaik. Nah, kita juga memiliki no-code playbook yang berisikan bagaimana cara creators dan bagaimana cara developer bisa membangun dan mengakselerasi otomasi tersebut yang akan kita bagikan di akhir webinar ini. Nah, selain no-code playbook tersebut, beberapa uh, award yang kita dapatkan juga kita dikategorisikan sebagai strong performer dan juga leader di Gartner dan Forrester seperti yang bisa dilihat di layar pada layar peserta webinar sekalian seperti itu. Nah, mungkin untuk bisa melanjutkan apa itu Creatio Studio, bagaimana satu platform dari Creatio bisa mengotomasikan industri manapun, workflow manapun, dan menggunakan CRM kita, saya bisa serahkan kepada Mas Raditya untuk melanjutkan. Silakan Mas Raditya. Thank you Pak Andrew. Oke, saya akan izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya screen-nya, Pak? Oke, ya sebelumnya thank you banget Pak Andrew udah sempat menjelaskan bagaimana bagaimana Creatio as a company, terus recognition dari beberapa researcher, industry leader yang ada gitu ya worldwide gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai produk-produknya sendiri gitu. Nah, nanti ada beberapa use case yang menarik di berbagai industri gitu ya, mulai dari manufacturer, telco, terus FinServ gitu ya. Nanti ada beberapa contoh workflow automation yang ada di situ gitu. Nah, Studio Creatio ini adalah platform di mana menjadi baseline dari Creatio. On top of Studio Creatio kita build CRM. Ya, kita build ada sales, ada marketing, ada service. In one platform kita bisa membantu banyak organisasi untuk mengautomasi workflow dan CRM. Nah, bentuk dashboardnya atau kita sebut sebagai Freedom Dashboard kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa informasi-informasi mungkin yang penting di masing-masing role yang dibutuhkan gitu ya. Kita bisa put di situ as a start gitu. Nah, terus as a part of Creatio platform sendiri, kita ada namanya Application Hub. Di sini uh, uh, semacam workplace yang isinya adalah beberapa aplikasi yang ready to use, beberapa connectors dan templates juga ada di sini gitu ya. Kita bisa membangun aplikasi hanya dengan beberapa step saja di sini gitu. Nah, dengan ada beberapa opsi yang mungkin kita bisa pilih dari yang sudah ada ataupun kita bisa build from the scratch, tapi komponen-komponennya sendiri itu sudah ready to use, tinggal drag and drop, kita tinggal put variabel sama parameternya, dari situ kita sudah bisa membangun aplikasi atau interface yang kita inginkan, seperti itu. Nah, dari workplace ini atau no-code designer ini kita juga bisa
mendefine data models yang kita inginkan seperti apa, bisnis proses yang mau kita define di aplikasi kita seperti apa, integrasi ke surroundings technologies itu seperti apa, gitu ya. Kita di Creatio ada marketplace yang sudah memiliki lebih dari 400 integrasi, gitu ya, termasuk dengan common teknologi yang memang banyak dipakai oleh beberapa industri yang berbeda di Indonesia, gitu. Nah, itu juga bisa membantu banyak organisasi untuk bisa memiliki single platform dengan consolidate informasi yang dibutuhkan seperti itu. Nah, di Freedom UI Designer sendiri, di sini kita lihat tadi pada di workplace application hub, pada saat kita masuk di salah satu aplikasi, di situ kita sudah langsung bisa mendesain baik itu dengan ready to use template yang kita punya atau bisa build from the scratch. Di sini bisa dilihat desainnya begitu begitu user friendly, terus juga betul-betul tanpa batas, karena di sebelah kiri apabila bisa dilihat itu sudah ada banyak banget komponen, baik itu database, chart, atau new attributes yang memang bisa kita tambahkan di page yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini dibangun oleh no-code platform, jadi tanpa ada coding gitu ya, dan kita tinggal input parameter dan variabel plus dengan workflow yang sudah kita bangun sebelumnya gitu. Jadi widget, template, dan beberapa atribut di sebelah kiri di navigation box sebelah kiri itu kita tinggal drag and drop ke kanan seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di masing-masing divisi di organisasi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Gitu. Nah, terus kita sadar bahwa ada beberapa users yang memang memerlukan mobile device ya untuk bisa menjalankan pekerjaannya seperti itu. Nah, di Creatio kita juga bisa membangun aplikasi on top of mobile device. Jadi in terms of mobile experience kita bisa memberikan itu juga, dan yang pasti konsisten untuk informasi, untuk page-nya itu sendiri, interface-nya baik itu di desktop dan di mobile device seperti itu. Jadi applicable untuk bisnis proses yang membutuhkan mobile device, mungkin di sisi Finserv ada juga, di manufacturer juga, di telco ada juga, biasanya field sales atau marketing gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan mobile device. Kita bisa memberikan itu juga. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk workflow automation sendiri, itu kita bisa membantu mengoptimize dan memanage baik itu existing yang sudah yang structure yang memang sudah ada. Kita bisa bantu memberikan kemudahan terhadap banyak industri gitu ya, dengan bisnis proses yang beragam, yang tailor made gitu ya. Kita bisa membangun workflow seperti ini, dan ini mungkin sama seperti workflow tools biasa, tapi we are not only design, karena kita juga bisa execute apa yang kita desain di sini seperti itu. Jadi sama seperti tadi, di sebelah kiri juga sudah ada komponen di mana kita bisa read the data, kita bisa put a condition di situ, start sama end-nya juga kita bisa put di situ, dan dari sisi workflow-nya lebih mudah untuk citizen developers atau mungkin untuk business users untuk bisa mendesain ini dan bisa mengeksekut ini seperti itu. Nah, dalam hal audit, dalam hal compliance itu juga bisa membantu Creatio gitu ya. Kita juga sudah banyak banget study case yang fokus di governance gitu ya. Kita bisa membantu memudahkan audit proses gitu ya. Di sini mungkin bisa dilihat contohnya ya, baik itu di production atau non production, kita bisa melihat ada isu apa tidak gitu ya, berapa isu yang sudah kita resolve gitu ya, dan environment kita seperti apa kondisinya seperti itu. Nah, itu bisa kita berikan juga sebagai salah satu use case gitu. Nah, sekarang banyak teknologi sudah mulai mengadopsi machine learning dan generative AI. Creatio kita juga kemarin ada event juga khusus Copilot, itu menjelaskan bagaimana kita bisa meleverage machine learning sama Gen AI di platformnya kita gitu. Jadi tidak hanya kalau untuk CRM itu machine learning sudah ada beberapa capabilities yang kita manfaatkan. Sebagai contoh seperti kita bisa memberikan rekomendasi, predictive scoring, setelah itu sequence prediction, dan beberapa benefit dari machine learning juga.
yang bisa membantu user untuk making decisions lebih baik, lebih cepat seperti itu. Tadi mungkin Pak Andrew sempat menjelaskan salah satu use case seperti loan organization, ya. Nah, itu kita juga bisa memanfaatkan machine learning model seperti ini untuk melihat yang mana sih yang loan applicant yang top 10 yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan seperti itu. Nah, itu bisa memudahkan bisnis user untuk menentukan mendesain loan mana yang mungkin bisa lebih baik gitu ya. Untuk AI sendiri tidak hanya di sisi CRM tapi di aplikasi development juga capabilities-nya kita manfaatkan. Kita bisa memberikan kemudahan untuk create application hanya dengan put description di situ as a start. Jadi kita tidak perlu bikin aplikasi from the scratch. Kita bisa ada baseline-nya, nanti tinggal fine tuning saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, yang pasti scalability penting. Kita tidak perlu khawatir karena Crushio secara global sudah memiliki customers dengan users yang puluhan ribu, gitu. Jadi secara platform kita sudah stable dan number of application juga per organisasi juga sudah banyak banget contohnya, success story-nya. Dan ini menjadi penting karena secara company sendiri kita sudah ready. Itu kenapa kita coba untuk build market di Indonesia, karena Indonesia merupakan market yang cukup potensi ya untuk bisa membantu banyak organisasi, apalagi dengan demand of application yang sudah banyak gitu ya. Karena perusahaan di Indonesia sekarang mostly sudah arahnya lebih ke software company, hampir semua punya aplikasi dan semua ada demand di sisi creating aplikasi atau workflow gitu. Nah, kita bisa membantu di arah situ gitu. Sebagai contoh, kita ada beberapa workflows ya di masing-masing industri ya gitu. Ini contoh di manufacturer gitu ya. Jadi mulai dari lead opportunity, dari opportunity to order sampai ke corporate service. To be specific, mungkin di order management, di procurement dan supply chain atau manufacture gitu. Nah, on top of that, Cresio as a platform kita juga bisa memberikan analitik dan dashboardnya, ada business process manajemennya di situ, terus kita ada dynamic case management. Dynamic case management mungkin lebih ke sisi proses ya, jadi bisa dilihat masing-masing use case atau business process di sini, order generation, order processing, itu punya step by step case yang mungkin harus dipenuhin oleh masing-masing role atau masing-masing person gitu ya, divisi. Nah, itu kita bisa dengan mudah kita bisa menyesuaikan proses tersebut sesuai dengan organisasi kita gitu. Nah, ini contoh use case yang sudah kita apply di banyak customer kita worldwide gitu. Tadi Pak Andrew sudah sempat sebutkan worldwide kita in any industry kita sudah ada udah ada customer gitu ya, dan dari situ pun kita juga mendapatkan pengalaman experience dari perspektif how to build aplikasi yang efisien, plus juga dengan use case apa saja di masing-masing industri yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh prospek kita gitu. Yang pasti ini juga akan meningkatkan productivity sama collaboration tools juga. Jadi pasti dalam satu organisasi punya banyak tim gitu ya. Nah, kita harus punya consolidated information, bisa dibilang 360 view, baik itu customer, partners, atau suppliers. Jadi ada kalau dari perspektif manufacturing ya, jadi bisa melihat data yang sama, jadi kolaborasi antar tim akan lebih smooth gitu. Integrasi dan sinkronisasi juga tadi saya sudah sebutkan ya, kita sudah memiliki lebih dari 400 integrasi gitu ya. Jadi kita sadar bahwa existing teknologi yang mungkin sudah ada di customer itu bagaimana caranya kita bisa meleverage itu, memanfaatkan itu, gitu. Nah, sebagai contoh, kalau untuk manufacture ya pasti kita juga bisa beberapa teknologi yang memang sudah dipakai ya, mungkin dari sisi procurement atau supply chain gitu ya, kita sudah ada integrasi ke arah sana seperti itu. Di sisi telco juga, jadi mungkin dari sisi marketing, sales mungkin kurang lebih sama, lebih dari sisi infrastruktur dan operation yang sedikit berbeda gitu ya. Cuma baik lagi karena memang Cresio platform itu betul-betul customizable, betul-betul fleksibel, jadi kita bisa apply di semua use case yang ada
gitu ya. Di sini kita bisa melihat kayak resource management, performance monitoring, ITVM, ITSM gitu ya, project forecasting gitu ya, cost monitoring gitu ya. Tadi Pak Andri juga ada kasih beberapa contoh yang aman juga. Itu kita juga bisa fulfill. Dan yang pasti di sebelah kanan itu juga beberapa aspek penting yang kita bisa apply di semua industri juga, seperti analytic dashboard, business process management tadi ya, dan back case management dan selanjutnya gitu. Dan Finserv ini juga cukup menarik karena Creatio as a company itu most of our customers itu dari Finserv gitu ya. Tadi Pak Andrew sempat mention ada OTP Group juga, itu salah satu Finserv Group di Europe yang besar, dan itu juga sudah menggunakan Creatio. Di Indonesia juga sudah ada beberapa customer di sisi Finserv gitu ya. Nah, ini juga ada use case yang cukup common juga, dan kita yang pasti bisa fulfill untuk use case tersebut seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan as a summary dari sisi deck itu. Bisa saya sampaikan bahwa poinnya adalah kita bisa memberikan tadi ya, mulai dari automation terhadap workflow, terus CRM, delivery to as a one platform gitu. Jadi instead of kita pakai marketing tools yang sales tools yang berbeda, setelah itu ticketing tools yang berbeda, terus workflow automation tools yang berbeda lagi, itu pasti akan cost-nya besar, akan tidak efisien, akan mungkin tidak fleksibel gitu. Jadi Creatio sebagai bedanya kita bisa memberikan in one platform. Terus freedom yang tanpa batas gitu ya. Tadi kami berdua sudah menjelaskan bagaimana fleksibelnya gitu ya dari platform ini gitu ya. Jadi kita sudah kayak tinggal build Lego aja, udah kayak main Lego aja. Komponen-komponen yang sudah ada kita susun sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kondisi dari organisasi kita, kita bangun aplikasinya gitu. Dan yang pasti kedepannya pasti akan banyak perubahan. Perubahan itu kita harus adaptasi, bisnis juga harus adapt dengan market changes, dengan kompetisi. Yang pasti perubahan itu perlu kita deliver dengan cepat. Nah, itu kenapa ada freedom gitu. Terus kita di Indonesia juga ada partners juga, karena Creatio dan partners itu kita promise untuk memberikan genuine care terhadap customers, karena kita percaya bahwa untuk customer Creatio itu tidak hanya sekali create aplikasinya, tapi it's a long journey. Jadi semua perubahan di customers itu menjadi tanggung jawab kita juga. Terus semua support yang dibutuhkan oleh partners dan customers itu juga merupakan tanggung jawab dari Creatio seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian yang bisa saya sampaikan, pesan Pak Andrew juga. Kalau dari peserta ada pertanyaan, monggo silahkan bisa di put di chat, atau nanti bisa langsung unmute apabila ada pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Thank you. Terima kasih Mas Raditya untuk presentasinya. Kita ada pertanyaan dari Kate di sini nomor 1. Apakah ada industri atau sektor tertentu yang penerapan pengembangan no-code tools-nya telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa nih pada aplikasi bisnis? Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk platform no code ini ya, ini applicable untuk any industry gitu ya. Jadi kita sudah punya banyak banget proof atau banyak banget study case success story yang pasti di website kita juga sudah tersedia gitu ya. Itu menunjukkan bahwa platform dari Creatio itu sudah bisa menunjukkan keberhasilan terhadap banyak aplikasi bisnis untuk membantu banyak organisasi gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi apapun industrinya, apapun bisnis prosesnya, itu kita bisa bantu untuk istilahnya memberikan kemudahan, memberikan kecepatan dalam menyediakan aplikasi untuk time to marketnya bisa lebih cepat gitu. Jadi sudah banyak banget success story yang kita miliki gitu. Nanti bisa dilihat di creatio.com, di situ ada bagian customers, di customers juga bisa dilihat di masing-masing sektor. Di situ ada beberapa contoh dari customer success kita. Semoga bisa menjawab, Kit.
Terima kasih Mas Raditya. Uh, Terakhir ini ada pertanyaan, mungkin saya bisa bantu jawab nih dari Bu Adinda. Jadi dalam hal kolaborasi, bagaimana No Code Tools bisa memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota tim teknis dan non teknis selama proses development? Pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, untuk hal kolaborasi sebenarnya dari teknis dan non teknis tim kita bisa bantu dari beberapa cara. Yang pertama mungkin dari user friendly ya, karena Creatio itu sangat modern sekali looks-nya dengan drag and drop interface juga. Jadi tidak membebani baik itu dari eh, tim yang memiliki kemampuan teknis ataupun yang tidak memiliki kemampuan teknis. Dan yang kedua adalah kita memiliki environment yang di-share, yang artinya beberapa data itu bisa diakses dari multiple tim juga. Jadi bukan hanya kepemilikan dari salah satu tim, misalkan kontak itu juga bisa dilihat oleh tim sales, tim IT, tim marketing. Jadi semuanya bisa bekerja di satu environment yang bersamaan seperti itu. Yang ketiga adalah kita punya yang namanya pengembangan prototype yang sangat cepat. Jadi ketika kita melakukan development, pengembangan itu sangat cepat sehingga bisa langsung diadaptasi untuk tim manapun yang menggunakan Creatio. Nah, mungkin yang tambahan terakhir ada uh, cross functional team kalau kita bisa bilangnya, di mana ketika ada kolaborasi antar tim ini, kita juga menyediakan training dan support untuk membantu agar komunikasi bisa berjalan dengan cepat dan juga kita mempersimpel uh, feedback atau tanggapan-tanggapan yang bisa diberikan kepada tim tersebut seperti itu. Semoga bisa membantu untuk pertanyaannya. ya, ya. Em, Mungkin kita masih ada waktu sedikit. Saya ingin coba jelaskan tadi ya. Tadi mungkin pertanyaan dari Kit ya. Jadi di website kita juga sudah tersedia untuk beberapa success story di masing-masing industri workflow gitu ya. Nah, tadi di deck saya sempat tunjukkan ada 3 industri gitu kan. Jadi ada FinServe, ada manufacturer, terus ada telco juga. Nah, on top of itu sebenarnya kita juga sudah apa namanya, customer kita juga sudah ada di beberapa industri lain juga seperti banking, credit unions, insurance, mortgage, manufacturer, retails, business service, transportation. Di Indonesia juga sudah ada salah satu transportation company yang pakai Creatio gitu ya, high tech, pharma, pharmaceutical gitu ya, telekom, public sector, media advertising gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari workflows tadi sebenarnya banyak yang similar gitu ya. Cuma yang pasti uh, beberapa juga pasti akan ada perbedaannya juga gitu. Nah, dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh Casio, kita bisa memberikan itu semua gitu. Jadi baik dari sisi kemudahan bikin aplikasinya, terus dari sisi kemudahan gimana kita bisa mengotomasi bisnis prosesnya. Nah, itu juga sudah banyak banget contoh di sini. Nah, dari rekan-rekan mungkin bisa langsung akses di websitenya kita. Di situ sudah lengkap banget informasinya gitu ya, contoh-contoh workflow di masing-masing industri gitu ya. Ini mungkin transportation, mungkin ada fleet manajemennya itu yang mungkin cukup spesifik gitu ya, carriers dan rates-nya, terus mungkin supply chain management, warehousing gitu ya. Nah, kalau mungkin lebih ke corporate service, marketing promotion itu kan cukup common, customer service itu common gitu ya. Tinggal mungkin di fine tuning saja seperti itu. Nah, terus saya sama Pak Andrew juga sempat mention mengenai integrasi gitu ya. Jadi di Creatio kita ada marketplace yang kontennya adalah templates, connectors dari berbagai industri yang ada gitu ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan bisa cek di sini ya. Kita sudah ada lebih dari 400 lah di luar dari connectors, mungkin plus aplikasi dan templates juga di situ. Di situ bisa dilihat dari masing-masing kategorinya berdasarkan teknologi atau berdasarkan compatibility di platformnya kita seperti itu. Jadi integrasi itu penting, yang pasti juga bermanfaat juga buat platform kita, dan platform kita cukup cukup open untuk bisa integrasi dengan banyak teknologi yang ada seperti itu. Ada pertanyaan lagi kira-kira mungkin? Oh ya, ini ada lagi dari Pak Fahri ya. Nokot ini kan tinggal drag and drop saja untuk desain UI. Apakah fungsi tombol itu sudah include dan sudah terintegrasi oleh API? Oke, jadi tadi ya, jadi
di platform kita itu di designer itu kita bisa eh, menggunakan ready to use komponen gitu ya, yang bisa kita drag and drop ke interface yang kita inginkan gitu. Nah, untuk fungsinya sendiri itu kita sudah ada predefined ya gitu. Nanti tinggal parameter dan variabelnya kita tinggal tinggal input di situ saja gitu. Nah, untuk integrasi tadi selain dari marketplace, apabila memang tidak ada di marketplace, itu juga kita bisa integrasi lewat Open API, baik itu REST atau SOAP Open API gitu. Jadi cukup fleksibel dari sisi integrasi seperti itu. Ada yang mau ditambah mungkin, Bro Andrew? Dari saya cukup sih, Mas Raditya. Baik, baik. Em, Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya untuk di webinar kali ini gitu ya. Em, Apabila dari rekan-rekan ada pertanyaan, nanti mungkin bisa langsung ke info@kreasio.com ya, betul ya, Bro Andrew? Betul, Atau nanti ya, atau nanti bisa apa bisa kontak langsung ke kami gitu ya. Setelah ini kami akan coba share di chat untuk kontak kami. Nanti bisa langsung kontak ke kita apabila ada inquiries. Terus kita harap kita bisa bisa bikin webinar seperti ini lagi gitu ya. Mungkin untuk spesifik industri gitu ya. Jadi kita bisa in-depth lagi di masing-masing industri, apa saja common use case, apa saja aplikasi yang memang sudah pernah dibangun oleh Kerasio di customer-customer kita yang mungkin bisa bermanfaat buat organisasi di Indonesia gitu. Nah, betul terus betul. dari sisi teknis, tadi mungkin Pak Andrew sudah sempat menjelaskan, kita ada training portal yang cukup lengkap, mulai dari on-demand video, training, sampai sertifikasi, itu sudah lengkap semua. Baik itu buat partners atau buat customers, itu sudah available semua di situ. Gitu. Jadi, mau itu programmer, mau itu business user, mau itu citizen developer, itu bisa langsung belajar di situ dengan mudah untuk create aplikasi atau automate workflow seperti itu. Nah, dari sisi deployment mungkin saya agak sampaikan sedikit, kita juga sangat fleksibel dari sisi deployment karena kita bisa dideploy di on-premise gitu ya. Jadi ini cukup kritikal buat di sektor FinServ gitu ya, karena lebih banyak yang prefer untuk on-premise gitu ya. Terus selain itu kita juga ada opsi SaaS juga, dan kita juga bisa di-deploy on top of public cloud gitu seperti Azure, GCP, dan AWS seperti itu. Jadi sangat fleksibel dari sisi implementasi dan deployment seperti itu gitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa di close mungkin Pak Andrew. Terima kasih atas kehadirannya buat rekan-rekan. Terima kasih untuk peserta webinar kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan kali berikutnya. Dan kita harap kita bisa berjumpa dengan use case yang lebih menarik untuk spesifik industri. Dan kita bisa gali lebih dalam lagi mengenai Cresio. Sekian dari kami. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih semuanya.